Anak-anak kami di kelas 9A, hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah belajar lewat PowerPoint yang sudah saya bagikan, nah kembali kita akan belajar tentang medan listrik, termasuk hari ini mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan medan listrik tersebut. Nah, jadi apa itu medan listrik? Adalah ruang di sekitar suatu benda bermuatan yang bisa mempengaruhi benda lain. Jadi nanti ada benda-benda tersebut adalah bermuatan, kemudian di sekitar benda bermuatan tersebut atau di ruangan tempat benda tersebut berada, dia masih punya pengaruh terhadap benda lain. Suatu benda bermuatan bisa mempengaruhi benda lain di sekitarnya, baik menarik maupun mendorong benda tersebut. Ulangi, suatu benda bermuatan, dia bisa mempengaruhi benda lain di sekitarnya. Apakah dia menarik benda di sekitarnya itu ataupun mendorongnya. Contoh sederhananya begini. Kamu punya styrofoam, nanti kamu potong kecil-kecil, nanti kan kemudian kamu lewatkan kucing di sekitar styrofoam tersebut, maka kucing tersebut akan memiliki medan listrik sehingga styrofoam yang di dekat kucing tersebut akan tertarik kepada kucing tersebut. Nah, jadi artinya di sekitar benda bermuatan itu ada yang disebut dengan medan listrik. Nah, perhatikan garis-garis yang saya buatkan pada gambar tersebut. Yang positif itu menjauh, artinya keluar. Jadi yang negatif itu mendekat. Makanya kamu lihat di sini muatan positif, arah medan listriknya dia akan menjauh. Nah, yang negatif dia akan mendekat. Maka kalau benda bermuatan negatif, benda lain akan tertarik ke dia, ya. Nah, kalau muatan benda bermuatan positif, maka benda lain akan tertolak. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau ada benda bermuatan positif, maka medannya itu akan menjauh. Kalau benda bermuatan negatif, maka medannya ini akan mendekat. Nah, rumusnya apa? Nah, perhatikan berikut ini, ya. Besarnya medan listrik yang mempengaruhi suatu benda pada jarak tertentu dari sebuah benda yang bermuatan. Oke, jadi nanti ada sebuah benda bermuatan, kemudian ada benda tertentu di sekitar benda bermuatan tersebut. Nah, besarnya medan listrik yang mempengaruhi benda tersebut yang kita sebut masih dalam medannya benda bermuatan, rumusnya adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik satuannya Newton per Coulomb, K konstanta yang kita sudah pernah pelajari 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Q adalah muatan benda yang mempengaruhi, tentu satuannya Coulomb. Kemudian R-nya jarak antar benda, satuannya adalah meter. Nah, rumus ini sebenarnya dari mana? Nah, kalau kamu nanti ditanya dari mana kamu memperoleh rumus ini diperoleh dari rumus medan listrik adalah besarnya gaya listrik dibagi dengan muatan. Nah, muatan yang ini kita anggap nanti merupakan muatan uji. Nah, sehingga rumusnya menjadi rumus F kemarin adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, begitu ya. Nah, ini F-nya ini per Q lagi. Berarti Q-nya kita letakkan di sini. Tetapi Q yang ini adalah Q yang merupakan muatan ujinya, Q2. Sehingga ketika kita coret ini, tinggal rumusnya E adalah K kali Q1 atau Q saja per
R kuadrat. Inilah yang disebut dengan besarnya medan listrik yang mempengaruhi suatu benda jika diletakkan pada jarak tertentu dengan benda lain yang bermuatan. Nah, supaya makin mengerti, kita langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan soalnya, sebuah titik terletak 9 cm dari benda tersebut muatannya minus 18 mikrokolom. Ini mikro ya. Oke, mikrokolom. Jaraknya tadi benda tersebut dengan benda bermuatan 9 cm ya. Nah, berapa besar kuat medan listrik dan arahnya yang dialami titik benda tersebut? Nah, ceritanya ini sebenarnya seperti ini ya. Nah, jadi ada di sini sebuah benda, namakan benda seperti ini, benda A. Dia berjarak 9 cm dari sebuah benda yang bermuatan. Ini benda bermuatan negatif ya. Kenapa disebut benda bermuatan negatif? Karena dia tadi muatannya minus 18 mikrokolom. Nah, jarak antara benda dengan benda bermuatan ini adalah 9 cm. Oke, jaraknya ini ke sini 9 cm. Ini R-nya. Oke. Jadi yang ditanya nanti besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh benda A ini ketika dia berjarak 9 cm dari benda yang bermuatan minus 18 mikrokolom. Nah, itu cerita sederhananya. Jadi kalau sudah cerita sederhana seperti ini, saya pikir anak-anak sudah bisa menangkap. Nah, sekarang kita akan membuat apa yang diketahui dari soal tersebut. Kita jawab, diketahui. Oke. Yang pertama, R-nya 9 cm. R 9 cm artinya jarak antara sebuah benda dengan benda bermuatan. 9 cm kita harus ubah satuannya ke meter. Ubah ke meter menjadi 9 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nanti kamu catat dengan rapi ya. Yang kedua, benda tersebut berjarak 9 cm dengan sebuah benda bermuatan. Muatan benda yang didekatkan ke dia adalah minus 18 mikrokolom. Nanti kamu cari di buku pengubahan mikrokolom menjadi kolom, ini menjadi minus 18 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Jadi kalau mengubah dari mikrokolom ke kolom, kamu harus membagi dengan sejuta ya, atau 10 pangkat 6, atau kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian apa lagi? Yang ditanya adalah kuat medan listrik yang kita simbolkan dengan E. Nah, apa tadi rumus E? Kita jawab E adalah K kali Q per R kuadrat. Hasilnya K-nya adalah sebuah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q-nya di sini menggunakan minus, tapi waktu perhitungan kamu tidak menggunakan minus. Ya, karena apa? Karena minus ini hanya menunjukkan bahwa dia bermuatan negatif. Jadi yang kamu tulis tentunya adalah 18 kali 10 pangkat minus 6. Baru dibagi R kuadrat. R-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian pangkat 2 kan. Barulah kita hitung ya. Nah, kita rapikan dulu. Ini menjadi 9 kali 18. Ini kita rapikan 10 pangkat 9 kurang 6 adalah 3. Begitu ya. Per 9 pangkat 2 adalah 9 kali 9. Saya tidak mau melakukannya dengan angka 81. Oke. Nah, kemudian ini sudah dipangkat 2 kan. 10 pangkat minus 2, pangkat 2 lagi, hasilnya 10 pangkat minus 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini coret, bagi 9, ini tinggal 2. Nah, kemudian berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat.
Ini kan waktu kelas 9 ini kita kan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 4 adalah 10 pangkat 3 kurangkan kalau membagi, dikurang pangkat penyebutnya adalah minus 4. Atau kita rapikan 2 kali 10 pangkat 3 kurang 4, artinya 3 tambah 4 adalah 7. Inilah besar satuannya tadi Newton per kolom ya, cukup besar sekali pengaruh daripada benda bermuatan ini terhadap benda yang berjarak 9 cm dengan dia. Bayangkan dia memiliki kuat medan listrik 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik di sekitar benda bermuatan ini jika berjarak 9 cm, kesimpulan kita adalah 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, anak-anak di kelas 9A saya pikir sudah mengerti meskipun sangat sederhana dalam menjelaskannya. Hanya dengan satu contoh soal ini, apa yang kita bicarakan tentang medan listrik tadi sebenarnya sudah harusnya mengerti. Karena sudah saya buat dalam sebuah analogi seperti ini. Nah, kamu akan belajar beberapa soal, latihan beberapa soal. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Semua harus mengerjakannya. Lakukan dengan rapi, upload tepat waktu. Semangat 9A, selamat belajar, Tuhan memberkati.